Halo teman-teman semuanya, pencinta puring. Cantik ya puring yang sedang kita lihat bersama, dan ini menjadi maksimal ya saya pikir, karena warna hijaunya terang, kuningnya terang, orange-nya terang. Jadi saya sangat bangga dan bahagia. Ya, sebagai pecinta puring, tentu kita tidak akan pernah berhenti untuk mengembangkan tanaman koleksi kita. Yang saya miliki ini saya lihat cukup tinggi ya, dan batangnya menjadi panjang. Karena itu saya hendak lakukan stek sambung pucuk. Ada puring Garuda, kemudian ada Iriana dan puring bor. Tiga puring ini akan saya sambung di puring gardu tadi, dan saya memakai isolasi berwarna hitam. Pisau untuk memotong. Ya, dahan yang di atas itu relatif masih muda, tetapi akan saya stek saja. Untuk puring, kita tidak perlu bersusah-susah. Kita potong, lalu kemudian ujung yang kita mau tanam itu kita runcingkan tanpa serbuk penumbuh akar, dia pasti jadi. Optimis ya, yang penting dia tidak mengalami kekeringan di media tanahnya. Tancap saja, pasti akan jadi. Dalam waktu 3 minggu sampai 4 minggu dia akan keluar akar. Mungkin ada yang daunnya rontok, ada yang tidak, tetapi pasti tumbuh. Saya garansi ketika Anda melakukannya dengan benar. Kekurangan air dan kelebihan air itu yang menjadi penyebab stek puring kita itu bisa gagal, bisa kering atau bisa busuk karena kelebihan air. Ya, setelah saya tancap, saya padatkan tanahnya seperti ini. Kita taruh di tempat teduh, pasti tidak akan mati. Kalau kita perhatikan media tanamnya tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu lembab. Paling tidak kita cek 2-3 hari sekali kita siram ya. Dan selanjutnya saya akan lakukan sambung pucuk. Karena batangnya terlalu tinggi, saya potong jadi 2 seperti yang teman-teman lihat. Dan ujung yang atas saya akan langsung stek ya, tancap di pot. Tapi sebelumnya ujungnya saya akan runcingkan seperti itu memudahkan akar bertumbuh. Dan setelah itu kita langsung tancap saja. Tancap sekitar 5 cm dan padatkan. Memadatkan itu berfungsi untuk menahan supaya batang itu tidak bergoyang. Sehingga ketika dia tumbuh akar, dia stabil dan kuat. Lalu selanjutnya saya akan stek yang paling atas, saya akan sambung dengan puring Kirana. Ya, seperti teman-teman lihat, daun-daun yang ada kita bersihkan dan kita sisakan di ujung sedikit sebagai penanda nanti berhasil atau tidak sambungan kita. Karena ketika berhasil, maka daun ini akan tetap segar, bisa pada akhirnya rontok, tetapi kita melihat bekas rontokan daun itu batangnya tidak berkeriput atau kering. Ya, yang saya lakukan adalah membuat ujung batang yang akan disambung ini menjadi runcing. Jadi saya mengerat dua samping sehingga membentuk semacam segitiga begitu ya. Lalu saya membelah bagian yang paling atas dari batang yang sudah saya potong tadi. Sama besar ya, dua sisinya.
Oh tidak ya, jadi saya tidak membelah tetapi saya mengerat samping. Saya mengerat samping, jadi tidak membelah tetapi mengerat samping. Lalu kemudian saya paskan batang yang akan saya sambung pucuk, saya tempelkan. Kita pastikan ketika kita tekan lalu kemudian kita ikat dengan isolasi, batang itu betul-betul nempel. Batang itu betul-betul nempel sehingga pada proses selanjutnya untuk menyatu batang yang kita sambung dengan batang pokok itu relatif aman. Ya, karena saya mengerjakannya sendiri, mohon bersabar. Langsung saja kemudian, ya, dengan isolasi hitam cukup tebal dan cukup kuat ini ya, daya rekatnya, saya langsung tempelkan sambil jari saya menekan batang yang tadi saya tempel supaya betul-betul menyatu dan kemudian ditimpa dengan isolasi dan kemudian saya tekan lagi untuk memperketat. Satu sambungan selesai. Saya melakukannya sambil berdoa ya. Supaya berkati Tuhan apa yang saya lakukan dan berhasil. Ya, saya memastikan untuk tetap aman dan bagian atas saya juga pastikan tertutup ya, karena ketika air mengalir di antara batang yang akan menempel maka kemungkinan besar kita akan gagal. Yang berikutnya adalah puring bor. Saya melakukan hal yang sama, saya akan mengerat samping lalu mempersiapkan pucuk yang akan saya tempelkan, mengiris dua sisi menjadi segitiga, mengurangi daun, tapi sama sekali tidak menghabiskannya. Dan kemudian kembali saya mengerat batang, hati-hati jangan sampai terlalu ke tengah atau kemudian bisa patah ya. Kita tempel yang kedua. Dan dengan bantuan isolasi berwarna hitam, kita rekatkan kembali. Dan ini menurut saya cukup praktis. Karena kalau hanya memakai plastik biasa ya sebenarnya sama-sama praktis ya. Tetapi menurut saya ini ketika ditempel dengan kuat, dengan isolasi seperti ini maka relatif menggigitnya itu lebih dan ya diharapkan sih berhasil ya. Ya saya melakukannya dengan hati-hati. Dan untuk puring saya baru pertama kali ini ya. Dulu pernah coba Miana. Dan untuk puring ini kali pertama saya mencoba sambung pucuk. Dan yang terakhir ini dari puring, saya namakanlah puring Garuda kuning ya, yang saya punya yang paling bagus itu yang daunnya besar dan di tengahnya berwarna kuning dan ada merahnya itu. Saya ambil dahan kecilnya, kemudian saya akan sambung di sini. Sehingga nanti kalau berhasil, saya punya 4 jenis dalam satu pohon. Ya, kita perlu memastikan estetikanya, jadi tidak di satu sisi, tetapi di sisi berlawanan atau satu di sana, satu di sini begitu ya. Sehingga kemudian tanaman kita nanti bertumbuhnya bagus. Jadi estetikanya dapat begitu ya. Ya, saya melakukan hal yang sama seperti dua sebelumnya. Saya tekan dan kemudian saya rekatkan isolasi hitamnya dengan maksimal.
menempel dengan baik, karena memang keberhasilan dari sambung pucuk ini adalah ketika batang pokok dan batang pucuk yang kita tempelkan itu menyatu ya, kambiumnya itu menyatu. Sehingga kemudian proses selanjutnya terjadi penyatuan yang luar biasa, dan ya, yang kita tempelkan itu bisa berhasil menempel dan bertumbuh. Saya sangat berhati-hati karena ini percobaan pertama saya. Dan 3 pucuk saya sudah sambung. Selanjutnya saya akan sungkup. Saya memakai plastik. Sungkup ini penting untuk menjaga kelembaban udara, sehingga sambungan pucuk kita itu tidak terlalu istilahnya kerja keras untuk bertahan hidup, karena udara di dalamnya itu dikondisikan. Ya, saya kembali memakai isolasi untuk mengikat bagian ujung bawah dari plastik ini sehingga dapat disungkup dengan baik. Lalu setelah ini saya akan meletakkan di tempat yang teduh dan biarkan di sana proses alamiahnya, menyatunya, tersambungnya. Ya, saya padatkan yang tadi saya stek langsung tancap itu ya, ujung atas dari batang ini. Letakkan di tempat teduh. Dan yang teman-teman lihat, kondisi 2 minggu setelah saya sambung, dan saya cek ada tunas baru di batang paling bawah, dan kemudian daun yang saya sisakan di pucuk-pucuk yang disambung relatif masih segar, dan udara di dalam plastik sungkup terkondisi dengan baik, buktinya mengembun, dan ini support yang baik untuk proses penempelan ya. Tidak sabar saya menunggu. Ini minggu kedua. Saya tunggu sampai minggu keempat. Seperti apa hasilnya. Nah teman-teman, ini minggu keempat. Coba kita cek. Batang yang baru bertumbuh di bawah makin besar, dan stek ujung yang saya tancap juga telah mengeluarkan tunas, berhasil bertumbuh seperti teman-teman lihat. Bagaimana dengan sambungan stek pucuknya? Saya berdebar-debar, saya akan buka pelan-pelan, tetapi saya melihat memang ada tanda-tanda kehidupan. Setelah 4 minggu, saya akan buka dengan hati-hati. Kita akan lihat bersama hasilnya seperti apa. Sungkupnya saya buka lebih dulu. Oke. Daun yang saya sertakan, ada yang rontok, ada yang tetap ada. Dan ini membuktikan bahwa sepertinya berhasil. Karena daunnya segar, lalu batang pucuk yang saya tempelkan itu tidak berkerut. Daunnya rontok tetapi tetap segar. Yang paling atas itu puring kirana, daunnya tidak rontok, itu pasti jadi. Dan yang kedua dan ketiga itu daunnya rontok tetapi batangnya tidak berkerut, itu juga kemungkinan besar jadi. Saya coba buka, apakah berhasil menempel.
Ya, teman-teman lihat segar banget dan ini tinggal menunggu pucuk baru tumbuh, berdaun. 2 minggu lagi dia pasti akan keluar daun dari ujung sambungan. Tetapi saya mau pastikan dulu salah satu yang saya sambung ini saya akan buka apakah berhasil menempel dengan baik atau tidak. Kita lihat bersama. Hati-hati ya. Karena kalau saya terlalu keras membukanya, bisa saja langsung copot. Walaupun dia berhasil. Mestinya saya membukanya 2 minggu lagi ya, atau 1 bulan lagi, tetapi udah tidak sabar melihat hasilnya. Ya, teman-teman, saya berhasil membukanya dan coba kita lihat hasilnya. Berhasil ternyata. Coba lihat. Batang dan pucuk yang saya sambung itu menyatu. Dan support unsur hara tanah ada di situ. Berhasil. Saya akan tutup lagi, saya akan sungkup dan beberapa minggu saya akan buka, pasti akan berhasil. Selamat mencoba. Saya senang, puji Tuhan, percobaan saya berhasil. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.